Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dunia TIK. Pada tutorial ini saya akan berbagi kepada Anda bagaimana cara melakukan mapping mata pelajaran. Oh ya, mapping mata pelajaran ini dilakukan di Erapor SMK versi terbaru, yaitu versi yang ke-7. Mari kita coba bersama-sama. Sebelum melakukan mapping mata pelajaran, ada baiknya kita bahas dulu ya 4 syarat yang menurut saya perlu diketahui dan perlu dilakukan terlebih dahulu. Sehingga nantinya siapapun operator erapornya itu tidak akan mengalami kendala, khususnya Bapak Ibu guru juga tidak akan menjadi kesulitan dalam melakukan pengisian erapor. Goalnya tentu pengisian erapor lancar dan tidak buang-buang waktu. Oke, yang pertama syaratnya adalah operator Dapodik sudah melakukan pengisian program pembelajaran pada aplikasi Dapodik di setiap rombongan belajar dan sudah dilakukan sinkronisasi. Ini penting ya, karena kalau hanya mengatur program pembelajaran di Dapodik tanpa disinkron itu percuma. Yang kedua, jika ada guru mata pelajaran yang belum masuk Dapodik, maka operator erapor menambahkan instruktur pada erapor. Maksudnya adalah kadang-kadang di sekolah kita ada guru honorer atau guru baru yang belum sempat masuk di Dapodik. Tidak masalah selama guru tersebut tidak menjabat sebagai wali kelas. Sehingga kita bisa menambahkan instruktur pada erapor. Jadi yang bertugas di sini asumsi saya adalah operator Dapodik ada 1 orang dan operator erapor ada orang lain. Artinya bukan orang yang sama. Ini asumsi saya ya. Bisa saja di sekolah berbeda. Bisa saja operator sekolah merangkap juga operator erapor. Sah-sah saja sih sebenarnya. Syarat yang ketiga, operator erapor telah melakukan sinkronisasi dengan Dapodik agar data dari Dapodik masuk ke dalam erapor. Maksudnya adalah sinkronisasi di aplikasi erapor. Tadi kalau syarat ke-1 adalah sinkronisasi Dapodik, maka di syarat nomor 3 operator erapor sudah melakukan sinkronisasi sehingga nantinya data yang tadi diisikan di Dapodik masuk semua ke aplikasi erapor. Data apa saja? Ya mata pelajaran, wali kelas, kemudian ekstrakurikuler dan sebagainya. Sehingga semuanya masuk ke situ. Syarat yang keempat, pada saat melakukan mapping mata pelajaran waka kurikulum, biasanya waka kurikulum ya, atau bisa juga dibantu oleh operator erapornya. Berpatokan pada jadwal mata pelajaran yang digunakan dalam pembelajaran. Jadi patokannya tetap jadwal mata pelajaran. Karena kadang-kadang bisa saja terjadi miskomunikasi antara waka atau operator erapor ke kondisi yang sesungguhnya. Baik, kalau begitu kita langsung praktikkan saja. Setelah mengetahui syarat-syarat untuk mapping mata pelajaran, maka kita langsung praktikum ya. Oh ya, jangan lupa subscribe channel ini, beri like pada video ini, beri share atau bagikan kepada rekan-rekan Anda yang membutuhkan, dan jika ada pertanyaan, ada kesulitan, boleh dong diberikan komentar. Oke, kita lanjutkan. Versi erapor sekarang adalah versi yang ke-7 ya. Jadi pastikan bahwa erapor yang kita bicarakan di sini adalah erapor yang sama, yaitu versi yang ke-7. Silakan Anda login pada aplikasi erapor dan pastikan bahwa Anda sudah masuk sebagai waka kurikulum yang bisa melakukan proses mapping. Oke, saat ini saya sudah masuk di halaman beranda dari aplikasi erapor yang versi ke-7 dan saya bertugas sebagai waka kurikulum. Kita bisa cek di sini di menu sebelah kiri ya, ada referensi, rombongan belajar, ada peserta didik, kompetensi dasar, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan bobot penilaian. Kemudian kita pilih pada bagian rombongan belajar. Kemudian kita pilih pada reguler. Nah, di sini akan terlihat ya
nama kelas, nama wali kelas, tingkatnya, dan jurusan atau kompetensi keahliannya, serta kurikulum yang digunakan. Kita juga bisa mengecek jumlah siswa ataupun anggota dari rombongan belajar tersebut dengan mengklik tombol ini ya, anggota rombel. Oke, untuk melakukan mapping itu cukup mudah ya. Jadi syarat 4 yang diwajibkan di awal harus sudah terpenuhi. Saya langsung pada bagian tingkat 12 ya. Kita coba contohkan ke tingkat 12. Kita coba di sini ada pembelajaran. Nah, jadi nanti saya akan melakukan proses mapping mata pelajaran di kelas 12. Kita klik. Kemudian kita cari. Nah, di sini ada mata pelajaran desain media interaktif. Jadi kita bisa melakukan mappingnya ya. Caranya adalah jika gurunya sama, artinya memang sesuai dengan guru tersebut, maka ini tidak perlu diubah ya. Bagian guru pengajar tidak perlu kita rubah karena sama. Tetapi akan berbeda jika misalnya nama gurunya yang mengajar berbeda dengan nama yang di Dapodik. Ini biasanya karena guru tersebut belum masuk ke Dapodik sehingga menggunakan nama orang lain dulu atau guru yang lain supaya bisa masuk di e-rapor. Sehingga nanti pada bagian guru pengajarnya baru kita ubah sesuai dengan guru yang sebenarnya mengajar di mata pelajaran dan di kelas tersebut. Nah, karena pada kasus ini kita guru mata pelajaran yang tidak berubah dan sesuai dengan nama yang sudah di Dapodik, maka ini tidak perlu diganti lagi. Kita hanya memasukkan atau memilih pada bagian kelompoknya saja. Di sini dia masuk sebagai apa? Karena desain media interaktif adalah kompetensi keahlian, maka kita pilih kompetensi keahlian. Jadi desain media interaktif masuk ke kompetensi keahlian. Kemudian nomor urut ini adalah nomor urut nanti dicetak rapornya. Jadi ini bisa diubah-ubah ya, dan kalau bisa guru mata pelajaran atau guru waka kurikulum yang mengatur mapping ini sebaiknya juga mereferensi kepada rapor-rapor terdahulu sehingga konsistensinya tetap terjaga. Dalam contoh saya coba ini urutkan ke 10 saja ya. 10 saja ya, karena di sini ada 11, nanti disesuaikan ya. Kemudian misalnya seperti pendidikan agama Islam, nah biasanya ini adalah pasti nomor 1 ya, dan ini masuknya adalah muatan nasional, kita taruh urutan 1 seperti ini. Begitu juga dengan pendidikan Pancasila, karena gurunya sama maka tidak perlu diubah, yang kita atur hanya bagian kelompok saja, muatan nasional kita pilih angka 2. Nah, lakukanlah ini semua Bapak Ibu rekan-rekan operator e-rapor atau waka kurikulum melakukan mapping ini. Sehingga nanti kalau mapping ini sudah selesai, maka guru mata pelajaran yang dimaksud bisa melakukan input nilai. Nah, ini kita klik simpan ya. Berhasil. Kemudian kita tutup. Nah, di sini muncul ya tombol hapus. Jadi misalnya membatalkan guru ini di sini dan sebagainya, tinggal klik di sini. Seperti itu. Kita tutup saja. Seperti ini. Kemudian pada kelas yang lain saya lakukan cara yang sama. Ini kita pilih kelompok muatan nasional urutan 1, itu juga dari Pancasila nasional urutan kedua. Kemudian tadi mata pelajaran yang ke-10 ini masuk ke C3 dan saya tulis urutan ke-10 saja. Kemudian kita pilih simpan. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti Bapak Ibu guru yang di Mapel ini, pendidikan Pancasila, pendidikan agama, kemudian desain media interaktif, itu akan bisa menginput nilai atau mengolah nilai di aplikasi e-rapor. Sehingga nanti jika ada guru yang tidak bisa mengisi nilai karena belum tampil mata pelajarannya, bisa jadi kita belum melakukan mapping mata pelajaran. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Semoga
pekerjaan Bapak Ibu bisa menjadi lancar, kawan-kawan di operator e-rapor juga tidak mengenali kesulitan atau kendala, khususnya bagi Anda yang baru pertama kali menjadi operator e-rapor atau baru pertama kali sebagai wakakurikulum yang punya tugas atau bertugas untuk melakukan mapping mata pelajaran. Demikian tutorial ini, semoga bermanfaat dan bisa membantu Anda. Jangan lupa subscribe channel ini, beri like jika Anda suka, kemudian bagikan atau share kepada rekan-rekan yang membutuhkan. Dan jika ada pertanyaan, silahkan komentar di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.